Sugeng maos lan sinau para sederek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nurul Triana Subekti dari D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai histopatologi 1 dan 2. Sebelum memulai presentasi, di sini ada satu quotes yang mungkin bisa memotivasi kalian. Usaha memang tidak mengkhianati hasil, tapi selalu ada kegagalan yang merupakan awal dari keberhasilan. Oke, yang pertama, apa sih ilmu histologi itu? Jadi, histologi adalah ilmu yang berkaitan dengan struktur mikroskopis jaringan dan organ dalam kaitannya dengan fungsinya. Sedangkan histopatologi adalah pemeriksaan patologi anatomik yang melihat perubahan jaringan secara lengkap dan berperan dalam menentukan diagnosis melalui gambaran makroskopik dan mikroskopik dari spesimen yang berasal dari tubuh manusia. Pulasan dalam histopatologi adalah hematoksilin dan eosin. Ada syarat-syarat penting dalam pengiriman sampel yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama formulir permintaan, yang kedua identitas pasien. Nah, ini tertera pada formulir dan kemasan spesimen. Kemudian nama DPJP. Nah, ini harus disertai dengan nomor teleponnya. Kemudian ada data klinik jelas. Ini lokasi lesi, pemeriksaan yang pernah dilakukan, diagnosis kerja, dan jenis tindakan yang dilakukan. Kemudian terakhir, ada pemeriksaan yang diinginkan. Bahan-bahan untuk histopatologi yaitu yang pertama, ada formalin buffered 10% buffer. Kemudian yang kedua, dikemas dalam wadah anti bocor dan ditutup dengan rapat. Yang ketiga, banyaknya cairan formalin adalah perbandingan minimal 1:10. 4. Diberi label atau tanda identitas pasien pada kemasan dan formulir. 5. Formulir permintaan lengkap dengan data klinik dan pemeriksaan apa yang diinginkan. Pemeriksaan tahap analitik yaitu dimulai dari penerimaan spesimen, kemudian lanjut ke pemotongan, kemudian pencatatan makroskopik, lalu pengolahan spesimen, dan terakhir pembuatan blok parafin. Ini contoh gambar pendaftaran dan penerimaan jaringan. Di dalam penerimaan spesimen, yang pertama, memeriksa kelengkapan administrasi identitas pasien. Nah, tahap ini dilakukan oleh petugas loket. Kemudian yang selanjutnya, memeriksa kembali kesesuaian antara spesimen dengan keterangan dalam formulir pengantar, dan memeriksa apakah cara fiksasi sudah benar. Nah, tahap 2 dan 3 ini dilakukan oleh teknisi kamar potong. Ini contoh gambar mencocokkan jaringan dengan keterangan formulir. Nah, di sini ada syarat penting dalam pengiriman sampel, yaitu yang pertama, persiapan wadah yang besarnya sesuai dengan jaringan yang akan disimpan. 2. Isi wadah dengan formalin buffer dengan volume minimal 5 kali volume jaringan. 3. Masukkan sesegera mungkin jaringan segar ke dalam wadah formalin. Nah, ini minimal 30 menit. 4. Jika jaringan berukuran besar atau mastektomi, maka irisan sejajar berjarak kurang lebih 1 cm tanpa merusak konstruksi bentuk. Dan yang terakhir, beri label identitas pasien dan jenis jaringan yang diambil. Kemudian ada histopatologi 2. Untuk alat-alat yang ada di ruang potong jaringan yaitu 1. Work or dressing station, 2. Set autopsi, 3. Pisau potong 1 set, 4. Gunting lurus, bengkok dan kecil, 5. Gergaji listrik untuk tulang, 6. Pinset anatomik, 7. Skalpel,
8. Alat pengukur atau penggaris besi. 9. Alat pengukur berat yaitu timbangan kurang dari 1 kilo dan lebih dari 1 kilo. 10. Loop atau kaca pembesar. 11. Papan potong yaitu terdiri dari alas potong jaringan atau telenan. 12. Formaldehyde meter. Sedangkan alat-alat yang ada di ruang histopatologi yaitu 1. Mesin tisu processing. 2. Set manual atau automatic staining atau peralatan pulasan. 3. Embedding center. 4. Manual mikrotom. 5. Water bath. 6. Hot plate. 7. Timer. 8. Mikroskop binokular atau five-headed with camera. 9. Lemari asam. 10. Benchtop fume hood. 11. Manual staining rack. 12. pH meter. 13. Alkohol meter. 14. Timbangan analitik. 15. Cryostat atau alat potong beku. Pemotongan jaringan. Cara pengambilan itu ada biopsi, ekstirpasi, operasi, reseksi, mastektomi, kistektomi, kuretase, kur, dan lain-lain. Bentuk jaringan, ada jaringan utuh atau tidak beraturan. Ukuran jaringan kecil itu sama dengan kurang dari 1 cm. Itu untuk satu kaset. Sedang antara 1 sampai 5 cm untuk kasetnya 1 hingga 3 kaset. Sedangkan yang ukuran jaringan besar itu lebih dari 3 cm, lebih dari 3 kaset. Ada juga jenis organ dan konsistensi jaringan. Adapun organ yang memerlukan jumlah potongan tertentu, yaitu ada uterus, yaitu ectoendocervix, endometrium, myometrium, massa tumor, dan bagian penting lain. Ada juga usus, yaitu batas sayatan operasi, batas sehat sakit, massa tumor, kedalaman infiltrasi, dan nodul limfoid. Kemudian ada juga tur prostat. Kemudian ada juga mata, yaitu batas sayatan nervus, tumor, dan bola mata. Kemudian ada lagi tulang atau kulit, yaitu batas sayatan operasi dan tumor. Selanjutnya ada bagian payudara yang terdiri dari puting susu, batas tumor terjauh dan terdekat, dasar sayatan operasi, tumor, dan nodul limfoid. Kemudian ada bagian tiroid, yaitu ini minimal 9 kaset. Kemudian ada apendik atau kandung empedu, terdiri dari pangkal, tengah, dan ujung. Dan yang terakhir ada pencatatan makroskopik. 1. Ukuran, warna, konsistensi, dan bentuk permukaan jaringan. 2. Apakah ada perkapuran, perdarahan, nekrosis. 3. Daerah potongan jaringan yang diambil. 4. Jumlah potongan yang diambil. 5. Ukuran, letak, konsistensi, dan bentuk tumor. Contoh, jaringan tidak beraturan volume kurang lebih 2 cc, warna coklat kehitaman, kenyal, semua dicetak 3 kaset. Contoh yang kedua, satu buah jaringan berbentuk oval ukuran 3 x 5 x 2 cm, warna putih kekuningan, kenyal, sebagian dicetak 2 cup kaset. Cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Matur suwun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.